Arjuna, Andak, dan kau Haji. Ya, kami, Bapak Guru. Apa yang saya lihat, kamu bertiga masing-masing memiliki kelebihan dari segi persilatan. Tapi apapun ilmu yang kamu peroleh, mestilah diiringi dengan kesabaran. Jangan bongkak, sombong, hingga lupa diri. Adakah perkara ini boleh berlaku, Pak Guru? Ya, selalu berlaku. Mudah-mudahan perkara begini tidak berlaku dengan kamu. Saya juga sungguh mengharapkan yang sedemikian, Mbak Guru. Apalagi saya yang kerja ini, Mbak Guru. Saya mengharapkan sangat hubungan kami bertiga tidak akan berpisah, Mbak Guru. Walaupun kamu datang dari kampung yang berbeda, hubungan kamu tidak akan terputus, kecuali kamu sendiri yang memutusnya. Mbak Guru, perkara ini kita berserah kepada Tuhan. Syukurlah kalau begitu. Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa, kekalkanlah hubungan anak-anak muridku. Amin. Bapaknya Cempaka. Semalaman asyik berjaga saja. Apa masalah yang berlaku? Bukan masalah. Jadi, kalau bukan masalah, kenapa pikiranmu terganggu sampai tidak dapat tidur? Itu satu perkara kecil saja. Bapaknya Cempaka, kalau masalah itu kecil, takkan sampai mengganggu pikiranmu. Aku tahu, kita hidup sebumbung bukan setahun dua, tapi dah bertahun-tahun. Sebenarnya bukan satu masalah. Cuma takut satu kesulitan akan berlaku di tempat kita ini. Kesulitan? Ya. 2 hari yang lalu, ada pedagang luar datang kemari untuk berjual di Pasar Sari. Permohonan mereka kita tolak. Lantas mereka dihalau keluar oleh pengawal kampung. Kemudiannya pedagang luar itu melontarkan beberapa perkataan yang tidak sedap didengar terhadap orang-orang kita. Maksudnya satu ugutan? Iya. Dan kisahnya bermula begini. Bagaimana niaga hari ini? Banyak untung nggak? Ada. Sedikit, Kak. Syukurlah kalau ada, Pe. Bagaimana dengan anak ini? Sehat-sehat? Saya sehat. Ape? Yang di sebelah sana tuh, siapa, Pe? Pelan-pelan cakap. Ayah, itu orang baik Kalango. Garang? Siapa mereka, Pe? Walaupun tidak tahu. Maksudnya, orang luar gitu? Ya. Apa lagi diorang cakap? Wah takut. Kalau gua maya cakap, nanti itu orang kena. Sampai begitu? Diam. Rimbun, Ya, Arika. apa pandangan kau dalam hal ini? Kalau janggal dalam pikiran kamu, maka janggal juga dalam pikiran aku. Dan kau harus ingat baik-baik. Kita telah diamanahkan oleh Tuhan untuk mengawasi perihal pasar sari kita.
termasuk kita, memantau kelibat pedagang yang tidak dikenal. Abang Aluka, apalagi dipikir-pikir? Kita bukan buat hal. Tetapi, kalau orang sudah buat hal di kampung kita ini, apalagi di Pasar Sari ini, jawabannya cuma satu saja. Barong. Satu tindakan kurang bijak. Jadi, tunggu sampai mereka bunuh kita dulu. Bukankah apa itu sudah cakap tadi? Mereka itu garang dan mahu mencabar perundangan di Pasar Sari kita ini. Itu pun abang boleh bersabar lagi. Sabar Kirana. Aduh. Walau apapun yang terjadi, sebelum sesuatu perkara yang tidak diinginkan, sebaiknya kita bersemuka dengan mereka dan tanya asal-usul mereka. Saya rasa bukan menjadi satu kesalahan kalau hanya sekadar pertanyaan. Tanya saja terus dengan Barong ini, Rimbun. Assalamualaikum. Mulai benar kiranya kami tahu asal-usul dan kami bawa tuan-tuan berjumpa dengan Tuan. Tanya pasal asal-usul. Tak perlu tanya asal-usul kami. Siapa tuh Anda? Pendekar Ulung atau budak ingusan? Maafkan saya sekali lagi, Tuan. Kami tidak berniat yang seburuk yang pihak Tuan sangkakan. Kami hanya menjalankan amanah dan niat kami membawa tuan-tuan berjumpa Tuan Anda. Ialah ingin mampu membantu tuan-tuan supaya tidak berada di Pasar Sari. Kamu belum menjawab. Siapa Tok Anda? Ini jawabannya. Pucuk Licita, ulam yang datang. Darah baru setaku pinang, umur setahun jagung. Hendak menduga laut yang dalam. Saya bagi pihak adik saya mohon maaf atas kejadian ini. Kami tidak berniat bermusuh dengan siapa, termasuklah tuan-tuan sendiri. Tapi kalau Barong sudah terhunus, itu maknanya mencari permusuhan. Saya mohon, kita ketepikan bahasa permusuhan itu. Kita ambil persahabatan, dan sudilah Tuan mendengar penjelasan dan peraturan di tempat kami ini. Benar, saudara. Tok Anda adalah seorang penguasa yang disegani dan dihormati. Dia seorang yang cukup baik, bijak mentadbir kawasan jajahannya. Setahu saya, tanah jajahan lembah ini di bawah takluk Pendekar Arjuna. Kabarkan pada mereka, kami tidak mahu berjumpa dengan sesiapa. Assalamualaikum, Tuan Andak. Waalaikumsalam. Aduka, Rimbun, Kirana. Silakan, Nek. Cempaka. Silakan. Aduka, Rimbun dan Kirana. Perkabaran apakah yang kira-kiranya ingin disampaikan kepada saya petang-petang begini? Maafkan saya, Tuan Andak. Satu perkabaran duka. Benar, Tuan Anda. Kami sama sekali tidak menduga perkara ini boleh berlaku kepada kami. Sedangkan kami berniat baik dan ikhlas. Apa maksud kamu? Ada sedikit peristiwa berlaku dengan para pedagang luar, Tuan Andak. Pedagang luar? Dari mana asal-usul mereka? Inilah yang menjadi pertelingkahan, Tuan Andak.
Bila kami tanya dari mana datangnya mereka, terus melenting. Dan mulalah cakap yang bukan-bukan. Maafkan kami, Tuan. Tidak terniat di hati kami untuk merusakkan keamanan Pasar Sari kita. Mereka saja yang berlembut sangat, Tok Andak. Kalau saya... Barong ini habuannya. Kenapa sampai jadi begini, Kirana? Janggal sangat telinga saya mendengar kata-kata mereka. Dayus seorang lelaki yang cukup sifat mendengarnya. Kirana, biarlah bercakap itu perlahan sedikit. Saya percaya dengan kewibawaan kamu bertiga. Dan saya tidak pernah mempertikaikan kewibawaan kamu. Malah menyiasat dan bertanya, sepatutnya kamu lakukan. Tapi mereka tidak puas hati itu, Andak. Menurut mereka, jajahan wilayah di lembah ini ada di bawah takluk Pendekar Arjuna. Siapa itu Pendekar Arjuna, Tuan Andak? Apakah Tuan Andak kenal dengan Pendekar Arjuna? Lebih daripada kenal. Tapi saya tidak pernah tahu pula bahwa beliau ini adalah penguasa di kawasan matahari terbit. Maksud Tok Andak, dia juga seorang penguasa? Memang, tapi bukan dengan cara yang halal. Maknanya, dia telah melakukan rampas kuasa. Benar. Kalau begitu, siapa penguasa yang sebenarnya? Aduka, Rimbun, dan Kirana. Terlalu panjang ceritanya. Kau memang hebat. Langkahmu sungguh kau lawan. Tapi aku lagi hebat. Kenapa kau mau aku katanya? Karena orang sahabat semalam bukan main hebat kau, tapi aku terjatuh. Kau salah langkah, kau salah masuk. Benar, Arjuna. Ilmu persilatanmu sudah menandingmu. Setelah menuntut ilmu itu, biarlah sampai ke ujung umbi. Coba kita ulang semula seperti semalam di belakang. Apakah paham maksud kau? Coba kita ulang semula seperti di belakang semalam. Adi, kalau orang menjual dia beli dah. Aku bukan menjual, tapi ini cuma ulang kaji. Tidak. Arjuna! Aku tidak menyangka sifatmu seburuk ini. Atas perintahku, kau tinggalkan gelang ini sekarang! Ingat. Oh, maknanya Arjuna juga seorang pendekar ulung. Memang betul anakku Aduka. Cuma dia sudah lupa segala-galanya. Jadi, apa tindakan kita sekarang, Tok Andak? Apa maksud kamu? Mana tahu. Kalau Pendekar Arjuna menitik berat kejadian yang berlaku tempoh hari. Dalam firasat aku, Arjuna tidak mungkin akan berdiam diri saja dalam hal ini. Kalau dia sudah berdekat demikian, apa boleh buat?
Kita cuma perlu berjaga-jaga. Aduh Pak, ayah dengar pimpinan Tok Andak di kampung kita ini amat memuaskan. Ya berlimpahlah dengan lebih baik lagi. Dan kita kena ingat bahwa kita ini cuma menumpang hidup di kampung orang. Jadi ayah harap kau jagalah hati, jangan melakukan benda-benda yang tidak disukai oleh Tok Andak. Saya paham ayah. Berkat doa dari ayah, jiwa saya masih lagi kekal di hati dosennya. Kirana, ayah harap kau ikutlah rentak abangmu Aduka. Buanglah sifat panas baranmu itu. Tidak boleh jika selalu sangat panas baran. Siapa Pak panas baran nih ayah? Kirana rasa tindakan Kirana tempo hari itu pun bersesuaian dengan tindakan seorang adik yang membela abangnya. Tindakanmu itu tidak salah, Kirana. Tapi cara melepaskan bahasa itu mesti sesuai dengan tempatnya. Kirana cuma hilang sabar saja ayah. Dayus bagi Kirana melihat Abang Aduka, kewibawaan dan kepimpinan Tok Andak dicabar orang lain, ayah. Kalau Kirana tidak pandang Abang Aduka pada ketika itu, mau saja Kirana pancung kepala mereka satu persatu. Kirana. Tanjung. Wanita selalu atau biasanya biasa dengan dapur. Tetapi kalau boleh, kalau ada masa yang terluang, jenguk-jenguklah di belakang rumah kita. Nama apalah yang patut. Nah, manalah tahu untuk tambah-tambah kita punya lauk. Hah? Insya Allah ya. Beladau. Masuk. Beladau. Kabarkan kepada aku perkembangan di kampung Tok Andak. Pendekar, perkabaran buruk pendekar. Perkabaran buruk? Iya pendekar. Ada orang di lembah ini yang berani menentang aku. Katakan, siapa? Pendekar, perkampungan Petahar Terbenam pendekar. Matahari terbenam. Ya, matahari terbenam, pendekar. Siap! Berani mereka menentang aku? Pendekar, sebenarnya mereka bukan menghalang kita, pendekar. Tetapi harus mengikuti peraturan yang telah mereka tetapkan, pendekar. Bukan mereka yang tentukan peraturan, tapi aku, pendekar Arjuna. Aku. Ya, pendekar. Sepatutnya pendekar yang membuat peraturan di sana. Pendekar, gunung mana yang mau diratakan dan sungai mana yang mau dikeringkan? Pendekar,
Saya ada satu cadangan mereka. Katakan Baladao. Cempaka, Abang Aduka? maafkan saya jika sekiranya kedatangan saya membuatkan Dikau merasa curiga. Terus terang Cempaka katakan, Cempaka memang merasa ragu dan gusar dengan kehadiran abang di sini. Apa yang digusarkan Cempaka? Abang pun tahu kan, kampung kita nih penuh dengan adat dan budayanya, Bang. Lagi pula, abang merupakan pendekar ulung dan menjadi kepercayaan ayahanda. Tidak elok sekiranya dilihat orang kita berduaan di sini, Bang. Maafkan abang Cempaka, agak keterlanjuran tadi. Sebenarnya, abang pun paham maksud Cempaka dalam hal ini. Sekali lagi, maafkan abang. Bang Aduka, abang datanglah ke rumah. Di situ kita boleh berborong-borong panjang hingga ke subuh. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapaknya Cempaka, saya tengok Cempaka begitu intim sekali dengan Aduka. Rasanya kurang manis dilihat orang kalau budak-budak itu selalu berjumpa. Kita kena ingat baik-baik. Engkau tuh bapak segala orang di kampung nih. Ibunya Cempaka, saya pun sebenarnya berpikiran sedemikian. Tapi saya tertarik dengan Aduka. Bagaimana dengan kamu? Kalau baik di mata kau, maka baik juga di mataku. Baiklah kalau begitu, saya akan jumpa pendekar Raji dan saya akan bincangkan hal ini. Itulah yang sebaik-baiknya. Perkara yang baik tidak patut dilambat-lambatkan. Waalaikumsalam. Bagaimana bersama dengan Ibu? Mana dia hari ini? Oh, dia selesaikan kerja sawahnya juga. Insya Allah, petang nanti jumpalah dia balik. Oh, gitu. Tapi, Aduka, pernahkah ayah bercakap soal pertandingan silat terbuka di kampung kita ini? Menurut ayah, pertandingan ini terbuka untuk seluruh jajahan wilayah kita. Dan ini termasuklah jajahan di luar kawasan di sebelah matahari terbit. Iya kah? Benar, Aduka. Kita kena buat persiapan dan termasuklah menyediakan pesilat kita. Dan kau Aduka, saya rasa kau menjadi harapan kita. Dengan kau, apa juga kurangnya namanya? Aduka, Aduka. Aku bercakap betul-betul. Tinggal sebentar, sahabat. Saya hendak berjumpa ayah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik-baik, sahabat. Assalamualaikum ayah. Kirana. Waalaikumsalam. Aduka. Kemari. Kau lihatlah, Aduka.
Betapa agungnya Maha Suci Tuhan. Semua tanaman padi kita ini menguning. Kau lihat nun jauh di angkasa raya itu. Awan seolah-olah gembira melihat hasil titik peluk kita selama ini. Benar, Ayah. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam. 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 Apa makanan kau bawa? Ini Tanjung. Biasalah, Bang. Assalamualaikum, Rika Raji. Waalaikumsalam, Kandak. Apakah kesalahan anak-anak aku sehingga kan kau sanggup datang ke sini, Anda? Haji, aku cukup bangga dengan kamu. Sifat mulia kamu tidak pernah luntur-luntur. Malah sifat merendah diri kamu sejak dari perguruan dulu lagi tetap kekal. Kedatanganku ini sebenarnya saja untuk bertanyakan kabar kamu. Dan bertanyakan tentang sawah kamu menjadi tahun ini. Syukur, Landak. Beginilah kehendak ilahi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sawah kamu tidak diganggu oleh makhluk perusak nanti. Terima kasih, Anda. Tanjung. Ini siapa, Anda? Anakku Tanjung. Anak yang busuk? Ayam busuk. Bagi Pakcik. Terima kasih. Anda. Minumlah. Ya. Ini saja yang Anda. Terima kasih. Anda. Iya. Kebetulan kau telah datang ke teratak burukku ini. Aku ingin menyatakan sesuatu kepada kau. Tetapi, ya, perasaan maluku ini senantiasa saja menghantui hatiku. Haji, persahabatan kita lebih dari segala-galanya. Cuma secara kebetulan saya dilantik sebagai penghulu di tempat ini. Itu pun karena sudah tidak ada lain yang sanggup menerimanya. Justru amanat ini kubebankan di bahu ini dan kuterima. Jadi saya mohon kepadamu untuk menyingkir sifat rendah diri kamu ini dan ceritakan kepada saya apa sebenarnya ingin kamu perkatakan. Saya sedia mendengar. Begini, Anda. Ini mengenai Aduka. Kenapa dengan Aduka? Saya tengok Aduka seorang anak yang menghormati orang tua. Seorang anak yang setia, jujur, dan amanah seperti kau, Haji. Itu semestinya saya paham, Anda. Dia akan itu darah daging aku. Jadi? Begini. Kau kan sudah tahu kami tidak berupaya memenuhi kehendak hati kau, Anda. Kamu pun tahu kan, kami ini Bapak Kadana. Maksud kau, kita satukan Aduka dengan Cempaka? Begitulah kehendak hati, Anda. Haji, saya tidak bermaksud untuk memperdagangkan anak. Tapi yang penting, kita sama-sama pelihara budaya dan adat kita. Insya Allah, saya dan keluarga bersedia menerima kedatangan kamu. Terima kasih, Anda. Woi, hei! Wah, 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 wah! Bukan. Woi, mana boleh main begini? Apa pula tak boleh? Raja makan dulu kan?
Tapi ikutlah peraturan. Betul-betul. Peraturanlah yang saya ikutkan ini. Kau tengok. Kau umpan aku dengan ini. Memandangkan raja yang makan dulu, aku gunakan raja. Pak Bentayan, kopi O satu lagi? 2. Gitu. Kamu ini kan macam tidak ada kerja lain sudah. Semua padi kamu sudah selesai semuanya. Sudah, Pak Bentayan. Kau Tupang? Pak Bentayan, gila-gila kami ini pun kerja-kerja sawah semuanya sudah selesai. Dan semalam kami baru saja siap memagar bersama dengan Bodai. Baguslah kalau begitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oh ya, kamu punya persilatan? Sudah tamatkah? Sedang belajar, Pak Bentayan. Iyalah, macam tak pandai habis-habis. Betul? Makin lama, makin banyak saja bunganya. Sebab itulah dinamakan silat. Sebab persilatan itu adalah warisan Melayu kita. Dan silat itu banyak jenisnya. Salah satunya Pak Bentayan? Spring Dam-Dam. Spring Dam-Dam. Spring Dam-Dam. Kamu nih, asal tersebut dam, mulalah bah. Spring Dam-Dam itu silat. Nama silat Batawi, Lincah, dan silat warisan Helang Putih. Helang Putih? Dan yang kami pelajari ini Pak Bentayan, apa pula namanya? Kamu orang ini belajar silat, tapi silat sendiri pun tidak tahu. Kamu tanyalah dengan guru kamu. Kakak patut, persilatan sendiri pun tidak tahu namanya. Kenapa pula? Sekurang-kurangnya mereka tahulah nama persilatan mereka. Yang penting mereka datang di warung kita ini, minum-minum dan bayar. Dan kau Tungkut, aku terima nasihatmu dengan hati yang terbuka. Macam mana pula cara untuk kita mengambil pimpinan di kampung sebelah matahari terbenam itu? Pikirkan. Pendekar yang mulia, kita kenal pasti siapa hulu belang di sana. Dan siapa penguasa yang mereka percaya. Memang benar, pendekar. Saya pun berpendapat sebegitu.
kami berdua harus berdagang sekali lagi di situ. Dengan cara ini, kami berdua dapat mengenal pasti siapa penghulu di situ sebenarnya. Kamu berdua memang bijak. Panglima sebeginilah yang aku cari. Panglima sebeginilah yang boleh mendatangkan kejayaan kepada aku. Tapi pendekar, apapun kejayaan kita pendekar, tujuan kita adalah untuk mengambil alih kepemimpinan pendekar, bukannya untuk mengusahakan masyarakat situ. Bukan begitu pendekar. Itu sudah semestinya. Bijak kau ya. Pendekar yang mulia, bila kami boleh berangkat? Tungkut, jangan bergerak sembarangan, Tungkut. Kena ikut kepercayaan Keletika. Lihat dulu putaran matahari, putaran bulan. Kalau semuanya sudah tepat, barulah boleh bergerak. Hah, paham? Paham, Pendekar. Memang benar. Saya sendiri pun yakin tentang itu. Lihat saja perjalanan kami dahulu. Tanpa berpandukan apa-apa, budak ingusan pun mulai mengukurkan mereka. Itu sebablah kali ini jangan jadi bodoh lagi. Paham? Paham mereka. Paham. Sebelum bergerak kena rujuk dengan aku terlebih dahulu. Iya. Siapa tidak kenal dengan pendekar Arjuna? Penguasa alam maya. Itu sudah semestinya. Tidak lama lagi seluruh alam maya ini akan berada dalam genggaman aku. Kenapa Bang Penang Cempaka begitu? Aku bangga sungguh, sayang. Kenapa pula? Lihat kau dengan kandunganmu. Kenapa dengan kandungan Cempaka nih, Bang? Itu adalah kita yang pertama, sayang. Sayang. Sayang, nak anak lelaki kah atau perempuan? Kenapa tanya begitu? Sewajarnya, sayang.
Kedua-duanya pun Cempaka terima dengan dada yang tulus, Bang. Syukur, alhamdulillah. Sayang, kalau ia seorang putra, kita jadikan ia seorang pendekar ulung seperti datuknya. Akan tetapi, kalau ia seorang putri, ia bakal jadi seorang Srikandi seperti ibunya sendiri. Duduk. Nak Manung, minum apa petang-petang begini? Minum macam biasa saja lah Pak Bentayan. Malur, buatkan kopi untuk Abang Manung kau. Nak Manung. Ya Pak. Bapak ada dengar berita yang saudagar yang menjajah di pasar sari kita itu punun telah dihalau oleh Adoka dan Rimbun. Betulkah berita itu, Nak Manung? Benar Pak. Tetapi mereka bukanlah menghalau. Adoka, Rimbun, dan Kirana cuma mohon supaya mereka membuat laporan sebelum memulakan perniagaan di pasar sari kita ini, Pak. Mereka cuma menjalankan tugas dengan amanah. Tapi saudagar itu terus melenting. Manusia memang begitu, Nak Manung. Sifat sombong dan bongkar selalu saja menjadi teman setia nafsu. Sila. Bapak yakin Adoka dan Rimbun berada di pihak benar. Silakan minum, Nak Manung. Terima kasih Pak. Nak Manung, Bapak minta maaf karena meninggalkan kau minum seorang di sini. Sebab Bapak ada mau bincang sama si Bodoy dan si Tupang pasal air. Ya, air di Tabasan. Jadi Bapak minta diri dulu, Nak Manung. Melon. Abang tahu, Melon. Bapak sengaja meninggalkan kita berdua di sini. Kau sungguh beruntung mempunyai seorang bapak yang sangat berkembang rasa. Apa maksud abang? Iyalah, bila mana kita berdua dapatlah kita berbicara tentang isi hati kita masing-masing. Tidak keberatan dengan kehadiran abang di sini, benar? Apa pula yang beratnya? Lainlah kalau melulu yang bertepuk sebelah tangan. Tentang perasaan hati abang, bagaimana pula? Yakin atau tidak, terserahlah kepadamu, Melur. Sememangnya abang berhasrat benar menjadikan kau ratu hati abang sampai ke hujung usia abang. Tapi kadang-kadang abang berasa takut. Iyalah, kalau cinta kasih abang dipinggirkan pula. Kenapa abang cakap sedemikian? Dalam hati Melur tidak pernah pun berpikiran begitu. Malah Melur yang menjadi takut. Iyalah, sepalah Melur di hati abang. Darah tidak lupa. Papa ke dana pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baiklah, antara tujuan saya memanggil kamu kemari untuk bermesyuarat pada hari ini adalah untuk kita membincangkan majlis pertunangan anak saya Cempaka dengan Aduka, anak pendekar Aji. Jadi ya, selain daripada itu saya mohon kerjasama daripada kamu untuk kita sama-sama mengerjakan gotong royong untuk pembersihan tempat kita. Boleh, Dok. Tuan Dak. Ya. Dalam perkara ini, saya menawarkan diri untuk mengapalai penantian kedatangan rombongan pihak lelaki. Terima kasih. Kau akan menjadi wakil saya dalam majlis tersebut. Terima kasih, Tok. Sementara Tupang, Bodoy, kamu uar-uarkan majlis ini di seluruh kampung dan jemput mereka untuk datang. Kita meriahkan majlis pertunangan ini. Segala arahan Tuk Anda akan saya junjung di kedua belah bahu saya, dan saya yang berperintah, Dok. Terima kasih. Saya begitu juga. Dalam perkara ini saya akan bagi dua kuasaan bersama, Bodoy. Saya akan sampaikan berita ini di bagian utara, manakala Bodoy sampaikan berita ini di bagian selatan. Kalau saya di bagian utara, Anda di bagian selatan, di tengah, siapa pula? Tok. Oh ya, Tok. Saya rasa bahagian tengah tidak perlu kita pasang orang, Tok. Sebab tiap petang ramai yang datang di warung saya minum petang, Tok. Jadi perkara ini saya boleh war-warkan sama mereka, Tok. Memang kamu bijak mengatur. Assalamualaikum Dinakan. Waalaikumsalam. Ya Pak. Apa rano benar? Yang buat lo? Rano urusan masalah aman Gitu teh. Aku tuh Beimara kata rumah tuan Dak. Jadi waktu ini sudah meramaran kami si Momon. Si Momon no, jadi untuk rame-rame terumah di Somom tuh tahu. Ini ya? Anu betunang pun anak nih. Betunang anak nih. Jadi mun boleh kau pan dong enggak dok kau jongkok bang dinakan sikot di rumah Mogok kumpul rame-rame gitu ya. Kang aku marah tas gay. Anu gua nasi di rumah Roman rumah lah. Baba. Ya. Jadi tidak akan menyanu ke aku. Bah. Aku kan sibuk mantu. Bah, Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serangan. Bawa. Assalamualaikum Dinakan Simon. Kami merasa amat bangga apabila melihat tuan-tuan berkunjung ke teratak kami yang tidak sepertinya ini. Saya selaku wakil Tuk Andak merepak sembah ingin tahu dengan tujuan apakah gerangan tuan-tuan sebenarnya. Burung merpati terbang sekawan, hinggap seekor di pohon berangan. Hajat di hati tinggi di awan, ingin menyunting bunga jambangan. Tiupan bayu lemah gemalai,
menusuk kalbu, pintalan kasih. Kalau hati sudah tersemai, kami menanti junjungan hati. Adat dan budaya kita pelihara. Minta terangkan segala-galanya, asal hasrat kami diterima laksana. Walau taruhannya alam buaya. Tidaklah sedemikian rupa. Apa yang ada, itulah budaya. Kita bergantung adat moyang kita supaya terpelihara hingga ke akhir usia. Tuan-tuan, gunakan si momen untuk menerangkan adat istiadat sama ini, maka saya persilakan saudara di sebelah saya ini untuk memberikan penjelasan secara terperinci. Jadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau sudah seniman tu berkuat di sini, mendobalah, menajat saja. Jadi ada sama tu, ialah urun mau kau. Pertama, kerabau, sapi, kuda, ketawag, selapak, karis, hujat, mencaka. Lain mau tu. Jadi nak kumpul-kumpul tu seniman adat sama tu, mimon 200 ringgit semimon. Ada sama. Jadi mimon nak begini 200 sen. Oh, Kidal. Ya. Apa kabar Kidal? Alhamdulillah sehat. Kamu orang baru kan di sini? Apa pula orang baru, Kidal? Kami sebenarnya sudah lama di sini. Cuma barangkali kau yang tak nampak kami. Kidal, siapa penguasa di kawasan ini? Iya, Kidal. Penguasa di kawasan ini adalah Tok Anda. Dia juga seorang pendekar. Oh, Tok Anda. Tok Anda. Kidal, begini Kidal. Kami akan bagi segala kemewahan sekiranya Kidal ikut kehendak kami. Bagaimana? Kidal. Pikirkan Kidal. Pikirkan Kidal. Baiklah, aku setuju. Bagus. Kita bersaudara. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada kamu semua karena sudah datang menghadiri mesyuarat kita pada malam ini. Yang pastinya cabaran kali ini memang cukup hebat. Karena pertandingan kita akan melangkaui hingga kejajahan matahari terbit. Jadi sehubungan dengan itu saya mohon kepada kamu semua supaya bersedia lebih awal untuk pertandingan ini. Tapi tuh, kenapa mesti terbuka tuh? Ya tuh. Dan tuh, kalau terbuka, tidak ada peluang kami untuk menjadi juara. Kenapa begitu? Sebenarnya tuh silat kami belum tamat lagi.
Itulah kau selama ini. Kau dan si Tupang selalu saja main-main. Bukan main-main, Bang. Tapi langkahnya cukup banyak. Jadi? Banyak. Jangan mengaku kalah dulu. Masa masih panjang. Saya rasa yang paling penting ialah kita kena mulai latihan dari sekarang. Dan yang penting juga kita kena sering buat latihan uji tangkas. Duduk. Siapa gurunya? Kami kenal kah tuh? Datang dari mana dan... Betul tuh. Yang penting sekarang ini kau dengan si Tupang nih, karena selalu datang lambat. Terpaksa kamu datang lebih awal dan bekerja lebih keras. Siapa yang Tuan maksudkan? Turun ke gelanggang dan kamu akan bertemu dengan guru kamu yang baru. Mau kemana nih? Gelanggang tuh. Nanti dulu, minum kopi dulu. Sabar. Semangat dulu, Raffi. Sabar. Dengan tujuan apakah kita adakan pertemuan ini? Ada lebih baik di rumah kamu. Lagipun kita ini bukan siapa-siapa. Kita telah dipertemukan oleh kedua kasih anak kita. Memang betul, Haji. Perbincangan ini kita boleh buat di rumah kamu atau di rumah saya. Cuma yang bezanya kalau perbincangan diadakan di sini, saya bukan lagi penghulu. Saya adalah rakan sahabat kamu yang tidak pernah luntur kasih sayangnya terhadap kamu. Sebenarnya Andak, saya banyak terutang budi dengan kau. Kau telah banyak membantu keluarga saya. Kau seorang yang cukup baik, Anda. Seorang pemimpin yang cukup baik. Kamu apa kurangnya, Haji? Sifat rendah diri, sifat penyabar kamu tetap tidak pernah hilang dari diri kamu. Itulah kelibatan kamu. Anda, kau bertua. Kau punya istri, anak, dan kampung. Kita sama-sama beruntung, Haji. Kamu juga punya anak. Cuma muskilnya, maafkan saya kalau ini melukakan hati kamu. Tidak apa, Anda. Saya paham. Kau tanyalah. Istri kamu meninggalkan kamu begitu saja? Istri? Panjang ceritanya, Anda. Ya, Maknya. Ya, Bang. Tuh, hari ini. Aduh. Pisang bakar. Ini untuk kau buka. Ini untuk Kirana. Nah, untuk Tanjung. Nampaknya, Maknya, hasil tanaman kita tahun ini semuanya berjaya. Sekarang kita boleh dapat belanja lebih tahun ini. Syukurlah Bang, tanaman kita semuanya berhasil tahun ini. Iya, Mada. Aduka. Ya, Ayah. Aduka kena ikut jejak ayah. Hah? Belajar silat. Biar ayah turunkan semua ilmu ayah kepada Aduka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Agai, apa hal datang petang-petang begini? Begini, Babang. Ayah sakit kuat, Bang. Sakit kuat? Ya, setiap malam nama abang sih yang disebut-sebutnya, Bang. Mungkin ayah tengah nazak sekarang ini. Kira-kira begitulah, Bang. Sekejap. Maknya? Oh, Maknya Duka. Iya, Bang. Tolong bawakan sarung abang itu. Begini, Maknya Duka. Abang mau ke seberang dengan Agai. Mau ziarah ayah yang tengah nazak. Jadi, tolonglah jaga anak-anak kita itu serta sawah. Berapa lama abang di sana? Itu tidak pasti lagi. Kalau tiada alarm melintang, besok abang balik. Tetapi kalau sebaliknya, mungkin 2-3 hari begitu. Abang jalan dulu. Hati-hati ya, Bang. Ya. Mari, Agai. Pendekar, kawasan mana lagi yang menjadi sasaran kita, Pendekar? Kampung Pulau Orang Bulan. Karena di sana hutan simpannya padat, hasil buminya banyak, dan yang paling penting, aku mau musnahkan Pendekar Haji dan seluruh keturunannya. Tungkut. Ya, Pendekar. Dari arah mana kita boleh mulakan serangan? Menurut firasat saya, kita mulakan serangan di sebelah utara. Kenapa? Karena di sana tiada halangan. Tapi kenapa harus jalan utara? Seolah takut bentuknya. Raja, jadi bodoh. Ini perintah aku. Pendekar Arjuna. Bagus, Tungkut. Siapkan orang-orang kita dan juga perahu. Kita mulakan serangan dari arah utara. Di sini ada rumah. Di sini pun ada rumah. Inilah rumah Pendekar Haji. Aku mau kamu bakar semua rumah di sini. Terutama sekali rumah Pendekar Haji. Paham? Paham? Gerak! Kita akan mengadakan pertandingan silat terbuka di seluruh wilayah dan seluruh jajahan matahari terbit. Dan aku dengan rendah diri memohon kepadamu untuk sama-sama terlibat dalam pertandingan ini. Sebenarnya Anda,
saya sudah tidak berminat lagi dalam dunia persilatan. Barangkali kematian istri saya itu ada sangkut pautnya dengan dunia persilatan. Tapi kau tidak pernah bersumpah, bukan? Malah harus diingat pesanan guru kita. Kewujudan persilatan bukan satu kebanggaan, tetapi ada kalanya ia untuk menebus marwah kita. Dan untuk mempertahankan kesusahan yang akan berlaku pada kita dan anak-anak kita. Tapi sanggupkah kau melihat anak-anak kita menjadi mangsa sikap buas seperti yang berlaku di Pulau Rangbulan dulu, di mana rumah orang-orang kita dibunuh sewaktu ketiadaanmu? Haji, manusia ada had kesabarannya. Malah menurut firasatku, Durjana yang melakukan pembunuhan, pembakaran di Pulau Rangbulan adalah kawan kita sendiri. Sahihkah apa yang kau katakan ini, Anda? Firasatku tidak pernah meleset. Kalau begitu, baiklah. Tuan, saya Tupang dan dia Bodoy. Tujuan kami untuk memberitahu bahwa di kampung kita ini ada pertandingan silat. Dan kami mau Tuan dan bersama-sama orang kampung yang berdekatan dengan rumah Tuan agar dapat hadir ke pertandingan silat tersebut. Ganjarannya paling bagus, sebidang tanah, sebuah rumah, dan perkawinan. Perkawinan? Kabarkan dengan orang-orang kampung. Baik Tuan, baik Tuan. Agar datang pertandingan ini. Tapi ingat, mesti kuat. Bagus. Jalan.
Kak, tidak apa-apa pendekar. Marilah, kita latihan sama-sama. Tungkod, kenapa dengan kau ini? Macam dikejar hantu pula. Pendekar yang mulia, ada berita istimewa untuk pendekar. Cakap. Pendekar, pucuk dicita. Ulang katakan. Tungkod, tidak perlu berbunga bahasa dengan aku, Tungkod. Cakap, apa berita istimewa itu? Bertenang, Tungkod. Katakan, apa yang telah berlaku? Pendekar, perkampungan Tok Andak. Ada pertandingan silat. Bagus! Tungkod, ingatkan orang-orang kita buat persediaan secukupnya. Aku mau kita menang. Ini marwah. Dan aku ingatkan, kalau ada orang-orang kita yang kalah, tak asal berjalan. Kita aja haktu. Assalamualaikum pendekar yang mulia. Waalaikumsalam. Pendekar, inilah Kidal pendekar. Orang di bawah jajahan Tok Andak pendekar. Selamat datang saudaraku. Macam mana dengan keluarga saudara di sana? Alhamdulillah pendekar. Mana tak kira? Iya. Sila. Sila. Ya. Aku sangat gembira dengan kedatangan saudara. Sudah lama aku nantikan keadaan ini. Cuma waktu dan keadaan yang tidak mengizinkan. Pendekar, sememangnya kita bersaudara. Kehadiran Kidal pada hari ini
sememangnya memikirkan orang-orang, masa hadapan orang-orangnya. Bukan apa, Kidal. Kau lihatlah sendiri. Tanah jajahan di bawah takluk Pendekar Arjuna. Rakyatnya semuanya kaya raya. Tidak. Semua ini karena kebijaksanaan dan kepandaian aku. Aku juga boleh melakukan demikian di tempat saudara. Cuma ada sedikit masalah. Apa masalahnya, Pendekar? Selagi Pendekar Haji masih berada di tanah jajahan Tumanda, Kenapa pula? Apa yang istimewanya dengan Pendekar Haji? ini bukan soal keistimewaan, tidak. Aku boleh kalahkan Pendekar Haji pada bila-bila masa saja. Cuma aku tidak mau mengaibkannya di hadapan murid-muridnya. Aku juga tidak mau dia mati di tangan aku. Aku mau dia mati dengan cara yang terhormat. Kidal, kau harus membantu kami, Kidal, dalam melaksanakan segala impian kami. Kebetulan pada waktu itu satu pertandingan silat yang akan diadakan. Nah, disitulah kita untuk melaksanakan segala impian kita. Maksudnya? Aku mau kau kasih makan dia racun. Masa pertandingan silat itu kau lewat. Malon, bapakmu sehatkah? Dan anak-anak padi di sawah semuanya subur? Tentang bapak, alhamdulillah Maci. Bibit padi yang bapak ambil dari Pak Malau tuh kurang menjadi. Barangkali tidak serasi dengan tanahnya. Betul tuh Malor. Ada sejenis padi, kalau tidak sesuai dengan cara pertumbuhannya pun kurang memuaskan. Tapi, kalau kita jaganya dengan baik, semuanya pasti akan menjadi. Iyalah. Tapi, kalau yang jenis melinja, rasa-rasanya tidak memilih tanah. Yang penting, kita jaga dengan rapi. Betul tuh Tanjung. Apalagi kalau hari-hari kita bersamanya. Padi kamu jenis melinja ke Tanjung? Ya, Mak Anda. Dengar kabar, kampung kita ini mengadakan pertandingan silat terbuka. Betul kan, Maci? Itulah yang Maci risau sangat nih. Kenapa pula? Tanjung, Malon. Bila sesuatu itu diadakan yang melibatkan nafsu dan marwah, ada kalanya pihak yang kalah akan marah. Pihak yang menang akan merasa bangga. Dan terjadilah bala. Bala apa yang Maci maksudkan? Maci dengar pertandingan itu melibatkan wilayah jajahan luar, termasuklah wilayah jajahan di matahari terbit. Jajahanku dengan bangganya mengalu-alukan kehadiranmu Pendekar Arjuna dan rombongan.
Terima kasih karena sudah datang. Terima kasih Anda. Terima kasih. Masih kenal Pendekar Haji? Kawan lama. Pendekar Haji. Apa kabar Arjuna? Bagus saja. Silakan masuk. Terima kasih Anda. Arjuna, aku bangga dengan kedatanganmu. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi karena sudi memeriahkan pertandingan yang tidak sepertinya ini. Anda. Aku juga demikian Anda. Sampai masanya nanti, giliran aku pula menjadi tuan rumah. Begitulah yang sebaik-baiknya Arjuna. Kita kembalilah seperti dahulu. Kita berbaik-baik. Dan kita lupakanlah sengketa yang masa lalu. Kita kikiskan dia. Aji, aku sudah lupakan semuanya Aji. Kita sudah tua. Kini hanya anak murid kita yang menjadi pewaris di kemudian hari. Ya, memang betul Arjuna. Kalah menangnya pertandingan ini bukan penilai. Yang penting, sekiranya wilayahku menghadapi masalah, wilayahmu sedia membantu. Anda, itu sudah semestinya Anda. Susahmu, susahku juga. Siapakah yang mengajar anak-anak muridmu ini? Aji, mereka ini belajar sendiri-sendiri. Sengaja aku bawa budak-budak ingusan ini, sebab pendekar-pendekar handalan aku tinggalkan di wilayah. Aku tidak bawa mereka. Kenapa tidak dibawa? Anda, Aji, budak-budak ingusan ini sudah mencukupi. Mereka juga suka untuk ditandingi. Arjuna. Ya. Aji, boleh kita mulakan pertandingan kita? Silakan. Silakan. Yeah.
dengan jalan kau Ki. Beladau? Iya, saya. Tidal. Cukup sampai sini saja persahabatan kita, Tidal. Kenapa pula begitu, Beladau? Kalau dulu kau sudah taat dengan Tok Anda, dan tak mustahil satu masa kau akan juga derhaka pada kami, Tidal. Beladau, Beladau. Kalau kau sanggup menjual, sanggup. Silakan. Kamu semua menjatuhkan marwah aku. Dengar sini semua. Walaupun Pendekar Raji sudah mati, tapi aku masih belum puas. Barang siapa di antara kamu yang dapat memenggal kepala Aduka, Kirana, atau Tok Anda, akan kujadikan pemerintah di wilayah ini. Mau? Mau? Paham? Paham, Pendekar. Ingat, kanak-kanak, ibu mengandung, orang tua, atau siapa saja, bunuh semuanya. Aku mau semuanya mati. 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 Paham? Paham, Pendekar. Paham, Pendekar. Ayo. Ayo. Tanjung. Kenapa ya, Tanjung? Kirana. Ayah. Ayah. Ayah.
Assalamualaikum, saudara-saudaraku sekalian. Saya telah kehilangan seorang sahabat, Pendekar Aji. Dan ini adalah angkara perbuatan durjana Arjuna. Hari ini, saudara-saudaraku berhimpun di sini. Datang untuk sama-sama kita pertahankan marwah kampung kita. Kita menjangkakan Arjuna akan menyerang kampung ini. Saya mohon kepada Anda semua, sumbangkan kudrat kamu untuk mempertahankan kampung kita. Akulah puncak kematian bapak kau, Duka. Hari ini kau akan mati di tangan aku. Ayo bertarung dengan aku.
Pejamkan mataku, berdetak di hatiku, karena perasaan itu selalu ada di jiwaku. Biar apapun terjadi,